Salam, salam sukacita saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyambut sukacita hari ini, mari terlebih dahulu kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, puji syukur bagimu Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kami memohon kepada Tuhan kiranya kekuatan dan perlindungan yang dari Tuhan menyertai kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami hari ini. Dan juga firman-Mu yang senantiasa memberikan pedoman kepada kami agar kami senantiasa dapat melakukannya demi memuliakan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini Selasa 15 November 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya 35 ayat 5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana panggilan kepada Yesaya Nabi Tuhan kepada umat Israel yang berada dalam kesulitan. Gambaran kesulitan mereka yang dituliskan dalam ayat ini adalah sebagai orang yang buta dan orang yang tuli. Keterbatasan mereka sering menjadi salah perbuatan dan cenderung melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yesaya ingin menyadarkan umat itu agar mereka dapat melewati penderitaan yang mereka alami. Mereka harus kembali hanya kepada Tuhan. Mereka memohon kekuatan, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Memohon kepada Tuhan dengan disertai rasa kesadaran dan pertobatan agar Tuhan senantiasa dapat menerima kembali umat itu sebagai umat yang menerima janji keselamatan dari Tuhan. Yesaya menjelaskan bahwa ketika keselamatan Tuhan yang akan digenapi di dalam Mesias, anak Allah, mereka akan bergirang dibandingkan dari penderitaan yang mereka sedang alami. Hal ini menjadi motivasi kepada umat itu agar mereka dapat bangkit kembali dan optimis dapat melakukan yang sangat baik ke depannya. Saudara-saudaraku, hidup ini tidak sesulit yang kita bayangkan, namun tidak semudah yang kita pikirkan. Bahwa sejak dahulu pun hidup kita penuh dengan pergumulan. Sama dengan umat Tuhan, masing-masing punya kesusahan dan pergumulan sendiri. Bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya adalah dalam keadaan susah. Mereka digambarkan seperti padang yang kering, tangan lesu. Dan seperti apa yang saya katakan tadi di dalam Nats ayat yang kelima dari kitab Yesaya pasal 35 ini. Apa yang lebih membahagiakan bagi si buta dari mendapat penglihatan kembali, atau bagi si tuli selain dapat mendengar? Saat ini mungkin kondisi kita sedang tidak baik. Mungkin kita tengah kehilangan sukacita karena suatu hal, persoalan hidup yang memaksa kita mengalami tekanan, kesedihan, perasaan terintimidasi, kehilangan orang yang dikasihi. Bahkan
kelemahan yang sering terjadi dalam diri kita seperti marah, iri hati, perasaan benci, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya juga menambah pergumulan yang memberatkan kita. Seberat apapun pergumulan yang kita alami, Tuhan mau agar kita menjadi tawar hati, sadar di tengah kelemahan Tuhan mau tetap bersukacita dengan kita. Inilah janjinya yang sangat baik dan sempurna. Maka dengan itu, mari senantiasa menerima kekuatan dan mau diteguhkan oleh firman Tuhan dan bersandar kepadanya. Allah dengan kasih-Nya mau untuk mentahirkan kita dari segala penyakit yang kita alami, dari segala kelemahan yang ada dalam hidup kita, agar kita dapat melihat keselamatan dari Tuhan dan mau memasuki jalan keselamatan itu. Tuhan mencelikkan mata kita yang melihat firman-Nya, membuka telinga kita untuk mendengar firman-Nya, dan menguatkan kaki kita untuk mengikut Dia, membuka mulut kita untuk memuliakan Tuhan sampai selama-lama hidup yang diberikan Tuhan sebagai waktu karunia yang kita terima darinya. Apakah kita memiliki mata, telinga, kaki, dan mulut yang telah ditahirkan Tuhan? Maka patutlah kita mau memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia telah mentahirkan dan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan akan mencelupkan mata kita untuk melihat firman-Nya, membuka telinga untuk mendengar firman Tuhan. Kita mengimani firman Tuhan melalui nats ini untuk menguatkan hati kita dan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita ini, bahwa keselamatan Tuhan telah nyata atas kehidupan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia yang akan mencelikkan mata kita dapat melihat jalan dan keselamatan untuk menunjukkan betapa besarnya berkat Tuhan di hadapan kita jika kita sudah menjadi pewaris dari janji itu. Membuka telinga kita untuk dapat mendengarkan tuntunan Tuhan, membuka mulut kita untuk tetap bersukacita, serta menguatkan kaki kita untuk melangkah dengan iman dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Maka kuatkanlah hatimu dan janganlah takut, sebab keselamatan Tuhan telah bersama kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, dan terimalah kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kami selama ini, agar kami menjadi pewaris dari janji Tuhan itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam.